Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Salahuddin dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, materi yang akan kita bahas adalah satu pengertian Khulafaur Rasyidin, biografi tentang Khalifah Rasyidin dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Berikutnya, nama-nama Khulafaur Rasyidin yang harus kita ketahui, yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mari untuk lebih mengetahui lebih lanjut, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk sebagai pengganti Nabi dalam memimpin umat Islam yang terdiri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amr bin Umayyah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Ayah dan ibunya berasal dari Bani Taim. Masa kepemimpinan beliau berkisar selama 2 tahun dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Proses pemilihan beliau yaitu dengan dibaiat langsung oleh kaum muslimin yang saat itu terjadi sedikit perselisihan adu argumen antara kaum muhajirin, kaum ansor, dan Bani Hashim. Prestasi yang diraih ketika beliau menjabat sebagai khalifah adalah satu, penumpasan kelompok pembangkang zakat, penumpasan nabi palsu yang bernama Musailam Al-Kadzab dan pengikutnya, kodifikasi Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit atas prakarsa dari usulan Umar bin Khattab dengan melihat kondisi saat itu terjadi banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Berikutnya perluasan wilayah hingga ke wilayah Suriah, Persia, dan Bizantium. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 585 Masehi di kota Makkah dari Bani Adi yang masih berbangsa Quraisy dan wafat pada tanggal 3 November tahun 664 Masehi. Beliau memiliki tubuh yang kuat, watak yang keras, sehingga beliau diberi julukan singa padang pasir. Masa kepemimpinan beliau 10 tahun dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Proses pemilihan beliau atas dasar wasiat dari khalifah sebelumnya sebelum khalifah pertama meninggal. Kemudian beliau disepakati oleh kaum muslimin. Beliau wafat dibunuh saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Majusi Persia. Berikutnya prestasi. Prestasi yang beliau capai ketika beliau menjadi khalifah adalah perluasan wilayah Islam sampai ke wilayah Suriah yang merupakan pusat kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium seperti Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia, termasuk Mesir, Persia, Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. 2. Mengatur administrasi dan keuangan negara. 3. Menetapkan kalender Hijriah. Dan yang keempat, pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah. Berikutnya, Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam. Beliau seorang sahabat Nabi yang diberitakan sebagai penghuni surga, sehingga beliau dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Masa kepemimpinan beliau selama 12 tahun, dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Proses pemilihannya dipilih berdasarkan
kesepakatan Dewan Pemilihan Khalifah yang dibentuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berikutnya, prestasi. Prestasi yang beliau capai adalah penggandaan mushaf Al-Quran menjadi 5 karena saat itu memperhatikan adanya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Sehingga beliau menyuruh untuk menyalin mushaf Al-Quran yang saat itu disimpan di rumahnya Zainab, istri Rasulullah, digandakan menjadi 5, disebarkan ke wilayah Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan 1 disimpan di Madinah yang disebut dengan Mushaf Al-Imam. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut karena saat itu wilayahnya sudah mencapai wilayah Afrika. Berikutnya, perluasan wilayah ke Khurasan, Armenia, Tunisia, Azerbaijan, Amurah, dan Siprus. Anak-anakku yang berbahagia, khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau merupakan anak lelaki kecil yang pertama kali masuk Islam. Dan ketika beliau dewasa dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Masa kepemimpinannya 5 tahun. Proses pemilihannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin karena saat itu terjadi kekacauan di kalangan kepemimpinan kaum muslimin karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan karena pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang beliau capai adalah membenahi keuangan Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa, nahwu. Beliau menunjuk Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan ilmu nahwu, tata cara bahasa Arab. Kemudian mengganti pejabat-pejabat yang korup dan yang terakhir pembangunan kota Kufah. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.